Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini saya mendapatkan kehormatan untuk mengisi taklim ba'da subuh, dan ini merupakan pertemuan saya yang perdana di Masjid Al-Muhajirin dalam suasana masih pandemi, yang mana kita belum terlalu bebas membuka maskernya karena ada protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita dan ketertularan dari virus yang sangat berbahaya ini. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ada warga kita yang kena corona? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Pak Syarif tadi mana Pak Syarif? Oh, beliau mic luar kedengaran enggak? Di luar aja. Mbak, enggak, mic luar kedengaran? Enggak usah pakai luar ya? Di luar aja. Hah? Enggak usah pakai luar, enggak usah. Mic lokal aja kita. Ya. Ini saya dapat informasi dari Pak Syarif, katanya tetangga kita ada yang non muslim, jadi menjaga etika saja. Sebab dakwah saya ini sama seperti almarhum siapa? Ustadz Insan Mokoginta. Sudah pernah kesini belum beliau? Sering ya? Alhamdulillah. Jadi beliau itu meninggal di hadapan saya, Pak. Pas tanggal 1 tahun baru Islam kemarin, hari Kamis tuh ya, bertepatan dengan 20 Agustus 2020. Saya sudah lama nggak jumpa beliau. Tiba-tiba sekitar 2:30 sore, beliau teks saya di WA saya. Ustadz Nababan, katanya, antum sore ini diundang nggak sama teman kita? Ada teman kami Haji Roni namanya di BSD. Kebetulan dia mau syukuran. Dia bikin lembaga tahfizul Quran di BSD. Saya bilang saya diundang. Saya pun diundang, kata beliau. Yuk kita sama-sama ke sana. Boleh Pak Haji, saya bilang. Nanti kita jumpa. Saya insya Allah tiba jam 5 sore.
Baik, dia bilang saya nanti mungkin sekitar 5:30 saya datang katanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tiba duluan dari beliau, jam 5 sore itu saya tiba betul. Oleh tuan rumah kita disuruh kultum lah gitu. Sebenarnya tidak ada cara, hanya ya mengisi kekosongan aja daripada ngobrol gitu, disuruh kultum. Nah, saya kultum sekitar 5 sampai 7 menit saya ceramah. Tepat 5:30 beliau datang, Pak Insan ini. Dan saya sudah selesai kultum. Kemudian saya sambut beliau. Saya sambut. Apa kabar Pak Haji? Saya bilang. Udah lama nggak jumpa, sejak corona nggak pernah jumpa kami. Kalau teleponan masih adalah sekian bulan sekali gitu. Sehat, alhamdulillah, hangat gitu kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Nggak taunya oleh tuan rumah jam 6 kurang 15 menit menjelang maghrib, Pak Insan diminta kultum. Ustadz, kultumlah dikit, menunggu waktu maghrib gitu kan. Beliau kultumlah. Saya kebetulan pergi ke toilet di saat beliau sedang kultum itu. Nah, habis dari toilet, saya kembali ke tempat biasa. Beliau sudah turun dari kultum. Jadi saya tidak mendengarkan lagi kultumnya. Pas azan maghrib, beliau makan dulu snack, ya, makan snack dulu sedikit. Habis itu kita sholat maghrib. Musolanya agak pakai panggung begitu, naik. Posisi saya persis di belakang imam. Beliau di sop pertama juga, di sebelah kiri saya sekitar 3-4 orang gitu menyelah. Seperti biasa, tuan rumah bikin HP kamera di pojok sana, direkamlah orang yang sedang sholat itu. Salam maghrib biasa. Itu salam kanan kiri, ya kita berzikir seperti biasa. Nah, habis berzikir-zikir itu, saya sholat sunnah, rupanya Pak Insan juga sholat sunnah. Jaraknya sama saya tinggal, karena sholat sunnah beliau pindah merapat, jadi hanya ada di setelah tuan rumahnya, saya di sini, tuan rumah di sini, beliau sana. Saya sebenarnya lebih dulu sholat ba'diyahnya. Mungkin bacaan beliau lebih cepat dari saya, sehingga Pak Insan lebih dulu tahiyat daripada saya. Ketika saya sedang sujud terakhir, Pak Insan sudah dalam posisi yang tahiyat akhir. Pas tasyahud itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Pak Insan rubuh. Subhanallah. Beliau rubuh, suasana sudah gaduh, saya masih tahiyat akhir. Begitu salam kanan kiri, saya lihat Pak Insan sudah ngorok. Sudah mengorok, beliau sudah berbusa mulutnya dan lidahnya sudah menjulur sedikit. Nah, saya hanya mendengarkan 3 kali orokan, ngoroknya 3 kali. Habis itu beliau menghembuskan napas terakhir. Subhanallah. Jadi Pak Insan ini indah sekali meninggalnya. Beliau itu selama hidupnya, saya kenal Pak Insan itu sejak dari tahun 96. 24 tahun yang lalu saya sudah berteman dengan beliau. Waktu itu saya pasti baru-baru masuk Islam saya. Pak Insan sudah jadi aktivis di Dewan Dakwah. Nah, sejak kami kenalan itu, kami sering jalan bareng dakwah kemana-mana. Beliau banyak mengislamkan orang, saya juga demikian. Namun kami sejak tahun 2008, kami lebih banyak berpisah. Kenapa? Saya sibuk membangun pesantren mu'allaf, Anda Center Indonesia, yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya 6 cabang di Indonesia. Dan sekarang saya sedang membangun lagi di Gadok, di atas lahan 1,2 hektar. Nah, karena kesibukan saya membangun pesantren, beliau sibuk dalam dunia dakwah, keliling kemana-mana, membuat kami jarang jumpa. Ya, tapi komunikasi lewat telepon masih sering. Tiba-tiba waktu jumpa itu rupanya pertemuan terakhir. Dan yang uniknya, beliau datang ke lokasi itu bawa mobil sendiri, Pak. Sendiri beliau, nyupir sendiri. Dan tidak ada tanda-tanda sakit. Nah, itulah Masya Allah, tidak ada tanda-tanda sakit. Ketika beliau ceramah masih biasa. Tapi itulah qadarullah, kalau sudah ajal ya. Siapa yang nyangka keluarganya memberangkatkan beliau ke BSD penuh dengan kepercayaan, beliau sehat, menyupir sendiri. Tiba-tiba ketika maghrib dihubungi, beliau sudah meninggal dunia. Nah, itulah Masya Allah, kalau sudah ajal tiba, idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan walau hanya sesaat. Bukan persoalan di situ, tapi bagaimana seorang itu meninggal. Subhanallah, Pak Insan setiap hari perjuangannya adalah kalimat tauhid, dan beliau meninggal dunia di atas kalimat itu. Subhanallah. Jadi betul kata Nabi, seseorang akan meninggal seperti apa kebiasaan dia di dunia ini. Kalau orang itu biasa memperjuangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia matinya pun di atas kalimat itu. Indah enggak matinya beliau, Pak? Indah. Subhanallah. Tidak ada orang yang tidak ingin meninggal seperti itu dalam keadaan sholat. Dan itu tidak bisa dipesan. Ya Allah, aku pengen nanti meninggal seperti begini. Tidak bisa dipesan itu. Ya. Oleh karena itu, kebiasaan kita mengisi kebesaran apa yang ada dalam hati kita, itulah nanti yang kita keluarkan pada waktu sakaratul maut itu. Dan saya lihat proses Pak Insan meninggal itu luar biasa cepatnya, tidak ada kesulitan. Saya hanya melihat beliau 3 kali ngorok, habis itu langsung habis nyawanya. Nah, prosedur kita tetap bawa dia ke rumah sakit walaupun sudah tidak bernyawa, ya, sampai di rumah sakit dipompa-pompa jantungnya, tidak ada respon apa-apa, karena memang sudah meninggal dari musola itu. Sampai kemudian dokter menawarkan untuk dipasang ventilator, tapi tidak ada respon apa-apa, hanya prosedur saja. Kata keluarga, buat apa dipasang ventilator kalau ruhnya sudah tidak ada lagi, nggak ada guna. Ada kata keluarga, udah nggak usah pasang lagi. Ngapain? Orang jantung dipompa tidak ada respon apa-apa. Mudah-mudahan Allah terima amal bakti beliau, diampunkan segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah masukkan beliau ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya siap menjadi penerus beliau, karena karakter dakwah kita sama, latar belakang kita sama-sama yang berlatar belakang mu'alaf, sama-sama kita berdakwah kepada orang-orang non muslim. Dan saya pribadi alhamdulillah, ya, karena memiliki pesantren khusus mu'alaf, kita setiap bulan itu entah berapa orang kita Islamkan. Alhamdulillah di bulan Agustus ini saja kita mengislamkan 16 orang. Di bulan Agustus kemarin 16 orang kita syahadatkan. Dan Pak Insan itu tentu lebih banyak lagi, karena beliau lebih dulu berdakwah dari saya. Dan kita terus dakwah ke pelosok-pelosok pedalaman untuk mengenalkan agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum, kata Allah. Kami tidak akan mengazab suatu umat hatta nab'atha rasula, sampai datang kepada umat itu utusan kami, kata Allah. Sampai datang kepada mereka rasul-rasul Allah, sampai datang kepada mereka ulama-ulama, sampai datang kepada mereka para asatidah, datang kepada mereka para duat, mendakwahkan agama Islam. Maka saya selalu katakan kepada para dai, kita jangan hanya jago kandang saja, kita jangan hanya berdakwah di lingkungan kita saja, di komunitas kita saja, tapi kita harus mendatangi kem-kem mereka, kampung-kampung mereka. Ya, siapa yang dakwahi mereka? Di pegunungan sana, di pelosok-pelosok pedalaman sana. Ternyata pengalaman saya, Pak, ketika saya datang ke pelosok pedalaman itu, khususnya di daerah NTT, berbondong-bondong orang masuk agama Islam itu. Ketika kita perkenalkan Islam itu yang begini. Nah, selama ini tidak ada orang mengenalkan Islam. Kita hanya dakwah di musola-musola, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Orang-orang yang non-muslim tidak tersentuh dakwah ini, betul? Padahal ketika dakwah kita sampaikan kepada mereka, dengan mudahnya mereka menerima Islam ini. Saya di awal bulan Maret yang lalu ada diundang ke Istanbul, ada pertemuan
Multaqa al-Ulama al-Alami, pertemuan ulama sedunia di Istanbul di Turki. Alhamdulillah saya mewakili Indonesia diundang. Di sana yang diundang itu adalah tokoh-tokoh mu'alaf dari seluruh dunia dan tokoh-tokoh yang banyak berdakwah kepada orang non-muslim. Ketika saya Pak mendapatkan giliran sebagai pembicara, oh luar biasa pede saya, merasa pede. Saya tayangkan foto-foto bagaimana saya banyak mengislamkan orang begitu. Saya bangga gitulah, pede. Ternyata begitu ulama-ulama dari Amerika Latin, dari Brazil, dari Meksiko menampilkan foto-foto pengislaman, saya jadi ciut Pak. Tidak ada segininya. Yang saya banggakan sudah sekian ratus kita mengislamkan orang, ternyata orang-orang dari Amerika Latin itu ribuan mengislamkan orang. Allahu Akbar. Dari situ saya merasa, wah, tadinya saya merasa bangga, merasa pede. Oh, saya paling banyak gitu. Begitu mereka tampil dengan dokumen yang luar biasa, saya menjadi kecil, menjadi ciut di hadapan mereka itu. Bangga kita melihat mereka bagaimana berdakwah ya di Amerika Latin sana. Dan sekarang orang Pak, ibu-ibu berbondong-bondong orang masuk agama Islam itu. Saya juga alhamdulillah kebetulan setiap tahun saya dakwah ke Amerika. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana orang di Amerika itu sekarang berbondong-bondong masuk Islam itu. Gereja-gereja dijualin jadi masjid. Jadi sekarang ini kalau ada di sosmed pemberitaan, terutama masa pandemi ini, bagaimana kebangkitan Islam di Eropa sampai ada namanya gereja-gereja minta diazanin. Karena ada satu penelitian di mana ada azan berkumandang, di situ negatif corona, di sekitar itu negatif corona. Akhirnya orang di Eropa sekarang Pak berbondong-bondong mengundang muadzin untuk azan di kantornya, azan di rumahnya, azan di gerejanya. Subhanallah. Begitulah sekarang ini ya pandangan orang terhadap Islam. Di satu sisi kita diperangi, tetapi di sisi lain Allah berikan fakta-fakta kebenaran agama Islam itu. Dan inilah kesempatan kepada kita untuk berdakwah kepada mereka. Sebenarnya kalau kita bicara agama di dunia hari ini yang masih eksis itu hanya Islam. Agama di luar Islam itu sekarang udah ditinggalkan orang. Saya belum lama ini keliling saya di Vatikan, di Eropa, sampai saya ke Vatikan. Itu di Vatikan saja yang jaraknya tidak begitu jauh dari di Vatikan itu kan berada di Roma. Jadi Vatikan itu Pak sebuah negara terkecil di dunia. Luas negaranya berapa? Cuma 45 hektar. Hanya 45 hektar. Jumlah penduduknya hanya sekitar 800 orang. Dan di situ yang tinggal siapa? Petinggi-petinggi Katolik semuanya. Vatikan itu sebuah negara. Di mana letaknya? Berada di kota Roma. Roma itu adalah ibu kota Italia, negara Italia. Berjarak sekitar 5 km dari Vatikan itu berdiri megah Masjid Islamic Center. Namanya Islamic Culture Center. Besar sekali masjidnya. Lalu saya tanya itu imamnya, kebetulan orang Maghrib, orang Maroko. Bagaimana perkembangan agama Islam sekarang di Italia ini? Ini kan tetangga dengan Vatikan. Apa dia bilang? Sekarang dulu di sini, karena Italia itu jumlah penduduknya 61 juta. Dulunya dia bilang di Italia ini penduduk Katoliknya itu 90% lebih. Tapi sekarang dia bilang tinggal 3% aja. Sisanya kemana? Sebagian kecil ada yang masuk Islam, sebahagian besarnya menjadi agnostik. Pernah dengar apa itu? Agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu adalah mirip-mirip ateis. Bedanya apa? Kalau ateis ini kan tidak percaya Tuhan. Kalau agnostik ini dia percaya Tuhan ada, tapi dia sudah tidak percaya lagi dengan agama. Dia tadinya ex-Kristen, ex-Katolik,
tidak percaya lagi dengan agama, tapi dia masih percaya Tuhan itu ada. Itulah namanya agnostik. Ya, pernah dengar nggak? Itulah agnostik. Jadi mereka sekarang ini cenderungnya menjadi agnostik, nggak punya gereja lagi, nggak punya tempat ibadah lagi, hanya sebatas percaya Tuhan ada, tidak mengamalkan nilai-nilai agamanya. Satu-satunya agama hari ini yang masih eksis itu hanyalah agama Islam. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran sudah muncul, kata Allah, kebatilan akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kebatilan bisa bertahan lama kalau sudah berhadapan dengan kebenaran yang hak. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kebiasaan Pak Insan Moko Ginta almarhum saya coba teruskan, karena selama ini karakter dakwah kami sebetulnya sama. Cuma 12 tahun belakangan ini karena saya sibuk mengasuh pesantren, mengurangi dakwah keliling. Kalau Pak Insan dia konsisten dakwah keliling. Nah, saya sekarang merasa terpanggil. Orang mengatakan, Ustadz, kita butuh sosok seperti Pak Insan yang konsisten dakwahnya untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang non-muslim, terutama orang Nasrani. Kenapa? Karena kita tahu Bapak Ibu, ya, kita di Indonesia ini agama paling kuat kan cuma dua. Apa itu? Agama Islam dan agama Nasrani. Dan kita tahu kalau kita belajar ilmu perbandingan agama, katanya agama samawi itu ada berapa? Agama samawi katanya ada 3. Saya kritik itu. Sebenarnya salah kalau kita mengatakan agama samawi 3. Yang benar mana? Hah? Agama samawi itu cuma 1. Apa artinya samawi? Samawi itu artinya langit. Ya kan? Samawi artinya langit. Lawannya apa? Ardi, bumi. Artinya apa itu agama samawi? Agama yang sumber ajarannya dari langit. Artinya wahyu. Betul? Apa benar agama samawi 3? Salah. Agama samawi cuma 1, Islam. Tapi kitab-kitab samawi ada berapa? Ada 4. Nah, itu yang benar. Yang benar adalah kitab samawi ada 4. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kitab samawi. Kitab samawi ada 4. Agama samawi ada berapa? 1. Jadi nggak betul. Namanya Yahudi agama samawi, Nasrani agama samawi, itu tidak betul. Karena agama yang diturunkan Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama apa? Hanyalah agama Islam. Makanya kata-kata Islam itu tidak disandarkan kepada nama tokoh, tidak disandarkan kepada nama suku, tidak disandarkan kepada nama tempat. Islam itu kata yang netral, bahasa Arab yang terambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Berbeda dengan agama Yahudi. Kata-kata Yahudi disandarkan kepada nama suku. Betul? Netral tidak? Netral tidak? Tidak netral. Kata Nasrani disandarkan kepada nama tempat, Nazaret di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Siapa yang sudah pernah ke sana? Belum. Saya alhamdulillah sudah 2 kali, Pak. Saya sudah 2 kali ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Saya juga sudah pernah naik ke Bukit Golgota. Nazaret yang kemudian menjadi Nasrani
itu nama tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Netral tidak? Tidak. Hindu, Buddha, nama tokoh, nama pendiri. Zoroaster, nama pendiri. Tapi Islam tidak disandarkan kepada nama pendirinya, bukan kepada suku, bukan kepada tempat. Islam kata yang netral, cocok bagi semua warga negara, semua suku, semua bangsa. Itulah agama yang pernah Allah turunkan ke bumi ini sebagai pedoman bagi umat manusia. 4 agama samawi, 4 kitab samawi, 1 agama samawi. Dari 4 kitab samawi, 3 mengalami apa ini? Mengalami distorsi, mengalami perubahan. Taurat, Zabur, Injil ini sudah mengalami perubahan. Yang otentik hanya Al-Quran. Dari mana antum mengetahui? Oh, dari kitab sucinya dong. Karena kalau kita baca itu Bible, kita baca Injil, kan Bible itu kan isinya 3 kitab suci itu ya kan? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ya. Jadi isinya kitab suci mereka ini 3 itu. Ya, tertinggal kayaknya, gak terbawa. Jadi 3 isinya itu. Taurat, Zabur, Injil itu sudah mengalami distorsi yang luar biasa. Mereka rubah itu. Bahasa Quran apa? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih. Mereka rubah-rubah kitab suci mereka itu dari tempatnya. Dirubah-rubah, ditambah-tambah. Makanya kalau saya, Pak Insan, dialog atau debat dengan orang Nasrani tidak pernah bisa menang dia. Kenapa? Dengan mudahnya kita perlihatkan bahwa ini kitab suci tidak benar, tidak asli. Kenapa? Karena saling bertabrakan, kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Betul? Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau dakwah ya kepada orang non-muslim, bekal ilmu yang kita pakai tidak cukup dengan Al-Quran. Betul nggak? Nggak cukup dengan Quran. Karena secara umum mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi kalau kita melakukan pendekatan perbandingan agama, oh itu mereka akan tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Makanya saya selalu mengenalkan kepada umat ini, sama Pak Insan juga, ilmu-ilmu ini. Ilmu apa ini? Ya, ilmu kristologi. Ada orang bilang, Ustadz, ngapain sih kita belajar agama orang lain? Agama kita saja belum beres kita. Betul? Al-Quran saja belum bisa kami baca. Masa Anda sudah mengajak kami belajar agama orang lain? Urgensinya apa? Saya selalu katakan begini, kalau bapak ibu membaca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak kurang dari 20% isi Al-Quran itu hanya membicarakan 2 agama yang terdahulu. Agama apa itu? Agama Yahudi, agama Nasrani, dengan segala macam bentuk-bentuk penyelewengannya. Jadi kalau baca Al-Baqarah sampai An-Nas itu 20% kandungan Quran itu hanya berbicara 2 agama ini dengan segala macam bentuk penyelewengannya. Sehingga mau tidak mau kita umat Islam ini harus sering-sering bersinggungan dengan mereka. Betul? Kenapa? Karena Al-Quran kita yang bicara itu. Contohnya, saya langsung aja ya, kita lewatkan aja ini. Udah jelas kristologi itu apa tadi? Hukum mempelajarinya itu mubah,
Mubah artinya apa? Boleh. Dalilnya mana? Nih, ada hadis Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah itu memerintahkan sahabat yang namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, memerintahkan sahabat ini mempelajari bahasa Ibrani. Untuk apa tujuannya? Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, paling tidak maknanya bisa kita tangkap. Kenapa Rasul memerintahkan sahabat ini mempelajari bahasa Ibrani? Karena ketika Al-Quran turun, terlalu banyak di dalam Al-Quran itu kritik-kritik, koreksi-koreksi terhadap agama-agama terdahulu dan ajaran-ajarannya, yang notabene bahasa kitab suci terdahulu itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Gelarnya apa? Apa gelarnya Nabi di Quran? Ummi. Bukan profesor, bukan doktor. Ummi artinya buta huruf. Karena Nabi itu buta huruf, tidak bisa baca nulis. Lalu Nabi minta bantuan sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau sebagai pimpinan penulis Quran. Minta tolong sahabat ini mempelajari bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tujuannya apa? Untuk meng-cross check kebenaran banyaknya tuduhan-tuduhan Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang terdahulu itu sudah mengalami perubahan. Ini perlu di cross check nih. Benar enggak tuduhan ini? Makanya Rasul minta sahabat mempelajari itu bahasa Ibrani tadi. Kalau kita kan habis baca Quran apa? Shadaqallahul adzim. Betul. Pernah enggak Bapak kritis? Contoh, saya tanya Bapak. Kalau ketemu ayat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Apa respon kita terhadap ayat itu? Tahu artinya apa itu? Apa artinya itu, Pak? Hah? Ngomong-ngomong sudah berapa lama sih masuk Islamnya? Dari lahir. Kok nggak tahu-tahu sih artinya apa? Nah, inilah kelemahan kita. Kurang serius di dalam mempelajari agama Islam itu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah kata Allah orang-orang yang menulis Alkitab. Apa itu Alkitab? Bible, Injil. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, Alkitab kami ini datangnya dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dunia dari hasil karya mereka itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka dengan apa yang mereka hasilkan sendiri, kata Allah. Allah memvonis mereka celaka karena mengarang Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Pertanyaan saya, kalau kita ketemu ayat yang kayak begini, apakah cukup kita katakan shadaqallahul adzim? Ataukah kita memandang perlu mencari kebenaran ayat ini yang menuduh Alkitab mereka buatan manusia? Perlu nggak kira-kira Pak? Sebagai kaum yang intelektual, tentu kita perlu mencari tahu kebenaran. Ya, atas dasar apa ini Al-Quran mengatakan Alkitab ini palsu buatan manusia? Buktinya mana? Kalau orang non-muslim membaca ini ayat Quran tadi, apa-apaan ini Quran? Menuduh-nuduh Alkitab kami karangan manusia. Buktinya apa? Nah, kalau kita tidak baca Injil Pak, mana tahu, benar nggak? Kalau kita baca Injilnya, tunjukin, inilah buktinya Alkitab kami ini buatan manusia.
Contohnya apa? Oh, kok kenapa di dalam Alkitab kamu banyak yang porno-porno misalnya? Apa ini pantas bahasa manusia? Kenapa dalam Alkitab kamu banyak ayat yang kontradiksi yang bikin orang bingung? Apa mungkin Tuhan menurunkan petunjuk bikin orang bingung? Dengan dasar itu memperlemah keyakinan mereka. Ya kalau saya dialog Pak dengan orang-orang Kristen itu Pak, tidak lama-lama. 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, itu sudah gugur imannya, minta masuk Islam dia. Justru pengalaman dakwah saya Pak, yang susah mengislamkan orang Islam itu. Betul? Mengislamkan orang Islam itu lebih sulit ketimbang mengislamkan orang Kristen. Dengan ilmu-ilmu seperti ini, insya Allah takluk mereka. Nah, inilah yang mau kita kuasai. Sekarang, apa pentingnya kita mempelajari ilmu ini, ilmu kristologi? Apa pentingnya kita? Jawabnya ini. Penting kita mempelajari kristologi ini, ya, agar kita mudah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, surat 3 ayat 64. Hafal nggak ayat ini? Apa isinya ini? Surat 3, surat Ali Imran ayat 64. Bunyinya, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu shahadu bi anna muslimun. Apa artinya itu? Katakan ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud ahli kitab? Oke, apa artinya ahli kitab? Kan sering dengar kita di Quran ahli kitab, ahli kitab. Apa artinya ahli kitab itu? Hah? Ahli kitab, dua kosakata itu. Ahli dan kitab. Ahli apa artinya? Hah? Itu bahasa Indonesia itu. Ahli itu bahasa Indonesia itu. Pakar. Kalau ahli berarti pakar. Ini ahli bahasa Arab. Apa artinya ahli? Hah? Ahli. Hah? Iya. Bisa pemilik, bisa golongan. Golongan, artinya golongan. Ahli itu golongan. Kitab, kitab suci. Berarti ahli kitab, golongan yang mendapatkan kitab suci. Itulah ahli kitab. Siapa saja golongan yang mendapatkan kitab suci? Orang Yahudi mendapatkan Taurat, orang Nasrani mendapatkan Injil. Mereka lah disebut ahli kitab. Tapi golongan yang sudah menyimpang, maka mereka dalam Quran dikatakan ahli kitab. Jadi kalau jumpa mereka ini, ajak lagi, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kamu kembali kepada satu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu dulu. Kalimat apa itu? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena sejak dulu nabi-nabi kamu mengajarkan kalimat tauhid itu. Sekarang kembali, ayo. Kamu menyimpang, sekarang kembali. Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berhentilah kamu menyembah Nabi Isa itu. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Jangan membuat pendeta-pendeta sebagai Tuhan kamu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mari kembali. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari ajakan kamu, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, meskipun kalian berpaling dari ajakan kami, tidak mau kembali kepada yang benar, kami tetap istiqamah beragama Islam. Faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan, saksikan kami tetap istiqamah dalam beragama Islam. Pak, Bu, bagaimana kita bisa mudah menyampaikan ini, mengamalkan ayat ini? Kalau kita tidak mendekati ilmu-ilmu perbandingan agama.
Kita berani mengatakan kamu menyimpang. Penyimpangannya di mana? Ini kan kritik yang bentuknya global, ya kan? Ada nggak perinciannya di sini? Nggak ada. Antum memperinci di mana? Di Bible. Ambil Alkitab. Akhi, sadarlah kalian, kamu tuh sudah menyimpang dari kebenaran. Awalnya kami dengan kamu itu sama dulu bertauhid kepada Allah. Nabi-nabi kamu dulu mengajarkan tauhid. Ini ayatnya. Baca kitab Ulangan, Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu satu. Nabi Isa mengajarkan Tuhan satu. Baca dalam Injil Markus pasal 12, 28, 29. Ini ayat-ayatnya, akhi. Kembali kamu kepada yang benar. Jadi ilmu kristologi ini, Pak, kita gunakan sebagai alat dakwah kita kepada mereka dalam rangka memudahkan kita mengamalkan ayat ini. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari ilmu kristologi ini? Ya, pentingnya kita mempelajari ilmu ini karena ilmu itu paling efektif berdakwah kepada orang Nasrani. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa ini? Surat ke-14 ayat 4. Surat apa itu? Surat Ibrahim. Apa bunyi ayatnya? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun terkecuali rasul-rasul itu dalam berdakwah bilisani qaumi, menggunakan bahasa kaumnya. Paham Pak? Jadi Nabi itu berdakwah menggunakan bahasa kaum yang didakwahi sama dia. Berarti kalau nabinya berdakwah kepada orang Israel menggunakan bahasa apa? Dalam konteks sekarang, saya berhadapan dengan Bapak Ibu orang Indonesia menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nyambung tidak? Paham tidak? Sekarang saya pergi ke Jawa, ada orang Jawa yang tidak sekolah, tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa apa supaya nyambung dakwanya? Harus pakai bahasa Jawa. Saya pakai bahasa Indonesia, paham tidak? Nyambung tidak bahasanya? Tidak nyambung. Saya pergi ke Tanah Batak, kampung saya, banyak orang Batak tidak bisa bahasa Indonesia. Pakai apa saya berdakwah kepada mereka? Harus menggunakan bahasa Batak. Itulah ayat ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun terkecuali menggunakan bahasa kaumnya itu. Jadi kalau saya dakwah kepada orang Kristen, bahasa apa saya pakai? Hah? Pakailah bahasa Kristen. Dakwah kepada orang Hindu, bahasa apa saya pakai? Bahasa Hindu. Dakwah kepada orang Yahudi, bahasa apa? Maksudnya gimana? Berdakwah kepada orang Nasrani menggunakan bahasa Nasrani, artinya referensi dalil yang kita gunakan dari agama dia, dari Alkitab, dari Injil. Betul? Coba antum dakwah kepada orang Nasrani pakai ayat Quran, nyambung nggak? Nggak nyambung. Dasarnya Pak, dia tidak percaya kepada Quran. Mau berapa ratus dalil antum sampaikan, tidak percaya dia. Tapi kalau antum dakwah kepada dia menggunakan referensi dia, tanya contohnya, Aki, kamu agamanya apa? Kristen. Sejak kapan kamu Kristen? Dari lahir. Sekarang umur kamu berapa? 40 tahun. Kamu pengikut siapa? Yesus. Oke. Kamu disunat nggak? Enggak. Loh, katanya Anda pengikut Yesus. Anda saya tanya, Yesus disunat nggak? Nggak tahu saya. Oh, berarti ente nggak baca Alkitab. Boleh nggak saya tunjukkan ayatnya? Boleh? Mana ayatnya? Buka Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Apa isinya? Yesus umur 8 hari disunat. Ente pengikut Yesus. Yesusnya disunat, tapi ente kok nggak disunat? Kami orang Islam disunat. Berarti kami yang mengikuti Yesus, bukan Anda. Paham? Anda makan babi enggak? Makan. Kenapa? Enak. Hukumnya apa? Ya halal. Oh, berarti Anda enggak baca Injil. Coba buka kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Baca. Oh, babi hukumnya haram. Dalil-dalil ini
sangat efektif kita pakai berdakwah kepada mereka. Saya kalau dakwah kepada mereka pakai itu, langsung goyang imannya, Pak. Kami orang Islam makan babi enggak? Enggak. Yang mengamalkan Alkitab ini kami atau kamu? Iya ya, orang Islam yang praktek, bukan kami. Coba. Masuk Islam enggak? Ambil kombinasinya. Di ayat kamu dikatakan babi haram. Di Quran ada enggak ayat yang mengatakan babi haram? Ada. Ini ayatnya. Apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Oh, ini ayatnya nih. Babi haram. Sama enggak? Sama. Jumpa yang perempuan, saudari, kamu agamanya apa? Kristen. Kamu kenapa enggak nutup aurat? Kenapa enggak pakai jilbab? Oh, di agama kami kan enggak ada perintah berjilbab. Oh, berarti ente enggak bacain Injil. Bukankah dalam kitab Korintus pasal 10 ayat 5 mengatakan bahwa wanita itu wajib pakai jilbab? Ini ayatnya. Orang Islam jilbab enggak? Atas dasar apa orang Islam berjilbab? Ada perintah di Quran. Ayatnya di mana? Oh, surat Al-Ahzab ayat 59. Qul ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anakmu yang perempuan, wanita-wanita muslimah, suruh mereka mengulurkan jilbabnya. Oh, sama enggak dengan ini? Sama. Yang praktek siapa? Kamu atau kami? Iya ya, orang Islam yang praktek. Goyang enggak imannya? Goyang. Inilah ayat itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Harus menggunakan bahasa kaumnya kita dakwah. 2. Yang ketiga, apa pentingnya kita belajar kristologi itu? Pentingnya kita belajar ini agar kita dapat menjelaskan kepada mereka tentang penyimpangan agamanya. Allah katakan di surat 5 ayat 41, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi. Mereka telah rubah-rubah Alkitab itu dari tempatnya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang tauhid menjadi trinitas dan lain sebagainya. Mereka rubah semua hukum itu. Ini Quran menjelaskan kepada kita. Korelasinya, ambil Injil, tunjukkan sama mereka, nih buktinya. Quran mengatakan kitab kamu sudah dirubah. Ini buktinya nih. Apa ini bukan buatan manusia nih? Nanti kita pelajari itu. Yang berikutnya, apa pentingnya kita belajar kristologi itu? Agar kita umat Islam dapat mendudukkan iman yang tepat kepada kitab-kitab yang terdahulu. Bukankah salah satu rukun iman kita apa? Percaya kepada kitab-kitab. Laisal birra an tuwallu ujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Apa lagi? Wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ada berapa rukun iman di situ? Ada berapa? 5. Kan cuma 5 di situ. Di Quran cuma 5 rukun imannya. Surat apa tadi? Al-Baqarah 177 itu. Cuma 5 disebutkan. Sedangkan yang kita imani berapa rukun iman? 6. Yang kurang apa tadi di situ? Iman kepada Allah, hari akhirat tadi, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Apa yang kurang? Takdir. Di mana itu? Adanya di hadis. Adanya di hadis. Kalau di Quran cuma 5 disebutkan rukun iman. Yang satu lagi di mana? Di hadis. Ya. Nah, percaya kepada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, betul? Pertanyaan saya, apakah kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil yang ada sekarang ini kita arahkan iman kita apa tidak? Hah? Saya ulangi pertanyaannya. Umat Islam wajib percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu, betul? Taurat, Zabur, Injil. Pertanyaan saya, apakah kepada kitab Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang ini arah iman kita apa tidak?
Tidak. Karena yang ada sekarang sudah palsu. Terus bagaimana kita meletakkan iman kepada kitab-kitab dulu? Ayo. Bagaimana cara kita meletakkan iman itu? Hah? Kan wajib kita percaya kepada kitab dulu, bukan hanya Quran. Caranya kita hanya sebatas wajib percaya bahwa dahulu Allah pernah turunkan Taurat, pernah turunkan Zabur, pernah turunkan Injil. Sebatas percaya dulu pernah. Adapun Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang haram untuk kita percayai. Kenapa? Karena itu sudah palsu buatan manusia. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Paham? Begitulah Bapak Ibu cara kita meletakkan iman yang tepat kepada kitab-kitab yang terdahulu. Berikutnya, apa pentingnya kita belajar Kristologi ini? Ya pentingnya untuk mengimbangi para orang-orang Kristen yang juga suka mempelajari Islamologi. Ya, saya dulu sebelum masuk Islam Pak, 3 tahun saya belajar perbandingan agama. 3 tahun saya mempelajari Islam dulu. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung pindah begitu, enggak. Saya merantau dulu ke Jawa Timur sana. Saya banyak berdialog dengan kiai-kiai. 3 tahun lamanya. Akhirnya dapat kebenaran. Alhamdulillah. Kemudian apa pentingnya kita belajar Kristologi? Pentingnya kita belajar Kristologi itu dalam rangka untuk menangkal pergerakan kristenisasi dan pendangkalan akidah. Sekarang ini pemurtadan di mana-mana terjadi. Apa cara menangkal yang paling efektif? Dengan ilmu ini. Kalau datang misionaris ke rumah Pak, jangan diusir. Itu rezeki Pak. Datang misionaris ke rumah itu rezeki. Bawa Injil dia. Oh terima kasih Pak Pendeta datang ke rumah saya. Ini kesempatan bagi saya. Mantap ya enggak? Enggak diundang datang. Ini rezeki nih. Kalau saya dikunjungi begitu, wah senang banget saya. Inilah kesempatan saya dakwah kepada mereka. Enggak diundang nih, betul? Tapi karena orang Islam tidak punya bekal ilmu, didatangi begitu, ketakutan dia. Diusir, betul? Padahal itu rezeki nomplok tuh. Itulah kesempatan kita dakwah kepada mereka kalau kita sudah punya ilmu ini. Tidak mungkin dia menang. Mustahil dia bisa menang itu. Kenapa? Karena yang dia miliki bukan kebenaran. Dengan mudah kita menaklukkan itu, membuktikan itu bukan kebenaran secara ilmu pengetahuan, bukan dengan taklid, bukan dengan doktrin-doktrin, dengan ilmu. Betul? Kemudian apa pentingnya kita belajar Kristologi ini? Karena Allah selalu memerintahkan kita untuk berdialog dengan ahli kitab. Dalam surat 29 ayat 46 Al-Ankabut kata Allah apa? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu debat orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, jangan kamu debat dia terkecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu apa? Dengan ilmu. Betul? Kalau debat sama dia, siapkan dulu ilmu kristologinya yang mantap. Dan jangan hanya ilmu kristologi, juga kita harus menguasai ilmu keislamannya. Ya. Sebab belakangan ini banyak juga kristolog hanya menguasai ilmu Kristen, tapi ilmu Islamnya enggak dia kuasai. Itu enggak boleh. Kenapa? Nanti ketika kita diserang dari sisi ilmu keislaman, kalau enggak bisa menjawab, kita bisa kalah. Betul? Jadi kalau kita mau terjun ke sini, kuasai dulu ilmu Islamnya, kuasai ilmu Kristennya. Wah, itu bisa kita enggak akan menang dia. Kemudian, mengapa penting kita belajar Kristologi ini? Ya karena Rasulullah juga memerintahkan sahabat untuk belajar ilmu itu. Terakhir, ini baru urgensi kita bicara, belum sampai kepada sasaran. Apa tujuan kita mempelajari ilmu ini? Tujuan yang pertama, untuk membuktikan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kitab suci umat Nasrani itu sudah mengalami perubahan. Ayatnya mana? Surat 279, surat 378. Apa tadi ayatnya itu?
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Itu surat 79-nya, ayat 79. Surat Ali Imran-nya apa? Di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, ada yang ketika membaca Injil, membaca Alkitab, dihiasinya lidahnya. Litahsabuhu minal kitab, kata Allah. Litahsabuhu minal kitab. Supaya kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu kitab suci yang benar. Padahal apa? Wa ma huwa minal kitab. Padahal itu bukan kitab suci yang benar. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan kitab suci kami dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan kita mempelajarinya harus bisa membuktikan ini benar. Yang kedua, ini ayatnya tadi. Yang kedua, sudah saya bacakan tadi, agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dalam surat 364, yaitu berdakwah secara khusus kepada orang Yahudi Nasrani, mengajak mereka kembali kepada Islam. Ya, dengan ilmu kristologi itu paling efektif kita berdakwah kepada mereka. Yang ketiga, tujuan kita mempelajari kristologi itu adalah apa ini? Untuk memantapkan iman Islam kita bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Nah, seperti ini. Innad dina indallahil Islam. Terus apa lagi? Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar agama Islam? Padahal semua agama, semua manusia, semua makhluk di langit maupun di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah. Artinya manusia tidak layak, tidak pantas mencari agama di luar Islam, karena semua makhluk ini sudah beragama Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam, agamanya tertolak. Betul? Kalau agamanya tertolak, imannya tertolak, amalnya tertolak. Jadi kalau mereka berbuat baik di dunia ini, nanti di akhirat itu semua haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan saja, tidak ada faedahnya. Di dunia dia dapat gelar apa? Bunda Teresa apa? Tokoh perdamaian. Betul? Di akhirat gak dapat apa-apa. Maka mereka yang meninggal dunia tidak Islam, semua perbuatan baik dia hanya menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan, tidak memberikan faedah, neraka semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, apa tujuan kita mempelajari kristologi ini? Tujuan kita adalah agar kita dapat menyelamatkan umat Islam dari bahaya pemurtadan dan pendangkalan akidah. Sebab Allah mengatakan apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu, Pak, sampai kapanpun tidak pernah ridho kepada umat Islam ini. Betul? Sampai kita murtad ikut agama dia, baru dia senang sama kita. Betul nggak? Kata siapa ini? Kata Allah dalam Quran. Lihat ini. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebagian besar orang-orang ahli kitab itu berusaha memurtadkan kamu setelah kamu beriman kepada Allah. Ini berita-berita Quran benar apa tidak? Terbukti enggak? Ada enggak pemurtadan sekarang? Ada enggak kristenisasi sekarang? Kalau begitu benar enggak tuduhan Quran? Benar. Enggak ada yang meleset, Pak. Terakhir, apa tujuan kita mempelajari kristologi ini? Tujuannya adalah mempersiapkan umat dalam menghadapi perang pemikiran atau ghusul fikri yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan merebaknya globalisasi informasi yang dilancarkan oleh 3 serangkai musuh-musuh Allah seperti Yahudi, musyrik dan Nasrani melalui berbagai macam produk ideologi mereka seperti kapitalisme,
komunisme, liberalisme, dan pemikiran-pemikiran lainnya seperti akidah Islam inklusivisme, pluralisme, gerakan feminisme yang dibungkus dengan gaya bahasa eufemis atau penghalusan seperti kata-kata toleransi. Ya, ikut Natal adalah toleransi. Mengucapkan selamat Natal adalah merupakan toleransi. Padahal itu bukan toleransi, tapi hakikatnya apa? Tololisasi. Bahasa apa ini? Hah? Bahasa apa itu, Pak? Tololisasi bahasa apa itu? Hah? Apa itu tololisasi itu? Pentololan ya? Pembodohan. Nah ini, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asraku. Kamu pasti menjumpai orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum muslimin. Siapa? Orang Yahudi dan musyrik. Yahudi dan musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu juga pasti menjumpai orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin. Siapa? Siapa yang paling dekat dengan kita? Dari semua orang non muslim, yang paling dekat persahabatannya dengan umat Islam siapa? Orang Nasrani. Kenapa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Karena di antara mereka itu masih ada pendeta-pendeta, ada pastor-pastor yang bisa diajak kompromi, wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi begini, kalau Nasraninya masih Nasrani yang tidak terkontaminasi dengan politik Yahudi, mereka pasti baik dengan kita, bisa diajak berdampingan. Tetapi apabila mereka sudah terkontaminasi dengan politik Yahudi, maka mereka sama kedudukannya seperti orang Yahudi. Sekarang lihat, mereka sudah terkontaminasi apa belum? Mereka sudah terkontaminasi, sekarang berkiblat kepada Yahudi. Berarti kedudukan mereka sudah sama. Latajidanna asyaddan nas. Mereka adalah menjadi orang yang paling dahsyat permusuhannya dengan kaum muslimin. Makanya yang namanya Yahudi itu tidak ada kata damai sampai hari kiamat. Sudah berapa puluh tahun itu Palestina sampai sekarang malah dicaplok. Bahkan sekarang Pak, Palestina sudah hilang dari Google. Bapak buka Google sekarang, negara Palestina sudah hilang sekarang. Itulah kejamnya mereka. Oleh karena itulah kita umat Islam ini perkuat akidah kita dengan mendalami agama Islam, dan bertekadlah kita menjadi pendakwah kepada orang non muslim. Karena satu orang bapak ibu ajak orang Nasrani atau agama lain masuk Islam, apa kata Nabi? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau melalui perantaraanmu lah orang mendapatkan hidayah lalu masuk agama Islam, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Satu orang Pak Bapak Islam kan, nilainya, pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Dan insya Allah dengan berbekal ilmu ini Pak, ya kita akan bisa mengajak mereka kepada Islam. Nah inilah tujuan kita mempelajari kristologi. Nah ilmu-ilmunya mana? Nah ini kita siapkan materi-materinya semua di sini. Tapi ini bukan sekarang, ini tahun depan insya Allah. Ya, nah, ini kita programkan untuk tahun depan. Ini baru prolog. Ya, ini baru prolog. Seberapa penting kita belajar kristologi itu? Penting tidak Bapak Ibu? Penting dia. Menjadi penting bagi orang yang punya niat untuk berdakwah kepada orang non muslim. Mungkin tidak terlalu penting bagi orang yang tidak punya niat itu. Kalau sudah punya niat dakwah kepada non muslim, ini menjadi penting. Tidak bisa diabaikan ini. Di samping ilmu ini juga memperkuat akidah kita. Kan banyak orang sekarang ragu-ragu, betul? Apalagi dengan serang sosmed ini, Masya Allah banyak orang Islam yang ragu-ragu. Dengan berbekal ilmu ini semakin mantap iman Islamnya, betul? Tidak ada lagi keraguan. Hanya Islamlah agama yang benar. Mudah-mudahan ini manfaat kepada kita semua. Waktunya sudah terlewatkan. Semoga ini menjadi sedekah kepada kita. Meskipun kita tidak sempat lagi sholat isyraq, tapi insya Allah pahala kita ini
mempelajari ilmu ini tidak mengurangi pahala kita solat isyraq. Insyaallah masih ada waktu kita untuk solat duha. Semoga materi ini kira-kira Bapak Ibu manfaat apa tidak? Manfaat apa tidak? Saya tidak tahu dulu Pak Insan mengantarkan prolog ini apa tidak, tapi ini penting sekali. Ini penting sekali untuk kita memahami sejauh mana pentingnya kita belajar kristologi ini, ya. Kalau kita sudah punya niatan dakwah kepada orang non muslim, mau tidak mau dituntut ilmu ini. Dengan ilmu ini insyaallah kita akan mudah berdakwah kepada mereka. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillah dari tadi saya lihat nggak ada yang bergerak, ya. Berarti ini semuanya suka dengan ilmu ini, ya. Biasanya kalau orang tidak suka langsung keluar deh, keluar. Ini dari tadi cuma anak ini yang keluar sebentar. Itu balik lagi dia. Bayangin anak segini aja doyan dia dengan ilmu ini, ya kan? Alhamdulillah. Berarti kita semuanya adalah senang dengan ilmu ini. Boleh jadi tetangga kita ada yang mau didakwahi, ya kan? Cuma syaratnya satu aja, Pak. Saya kasih syarat. Kalau Bapak Ibu ingin belajar ilmu ini, syaratnya satu. Apa itu? Begitu Bapak dapat ilmunya, wajib mendatangi rumah-rumah orang Kristen. Datangi langsung. Ya kan? Dakwahi kepada mereka. Saudaraku, saya mau dakwah kepada Anda. Ini agama yang benar. Berani nggak kira-kira? Ya, insyaallah berani. Ya, enggak usah pun jumpa di jalan di mana-mana. Kalau jumpa orang non muslim agak singgung-singgung dikit-dikit lah gitu. Nyerempet-nyerempet, nanti lama-lama diajak berdialog. Taib, ini aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.